Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin was sahabati wat tabi'in wa tabi'in wa jami'il awliya was syuhada was salihin wa jami' masyayikhina fid din. Khususan Abu Yazid Muhammad bin Al-Malik Al-Hasani wa Abu Yazid Ahmad bin Said Muhammad Al-Malik Al-Hasani. Khususan ila As-Sayyid Abdullah bin Ali Al-Haddad. Amadana Allahu bimadadihim wa fadha alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid dini wad dunya wal akhirati bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Masjid Al-Hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kajian kita Risalatul Mu'awanah, kita sampai kepada wa 'alaika bil iksari minad du'a wal istighfar li nafsik wa li walidaik wa qarabatik wa ashabik khususan wa li sa'iril muslimin umuman. Fa inna du'al muslimil akhi bidzul ghaibi mustajab. Hendaklah engkau memperbanyak doa dan istighfar untuk dirimu dan untuk kedua orang tuamu. Tak cukup itu, wa qarabatik, dan saudara-saudara karib kerabatmu. Rabbi firli wa li walidayya wa qarabatina wa qarabati wa ashabi wa ashabika, dan sahabat-sahabatmu. Khususan wali sairil muslimina umuma, dan kepada kaum muslimin secara umum. Fa inna du'al muslim dakhil bi dzaril ghaibi mustajab. Sesungguhnya doanya seorang muslim untuk saudaranya yang tidak ada, maksudnya tidak ada di depannya, yang sedang gaib, maka itu doanya mustajab. Makanya kita doa ini jangan hanya untuk diri sendiri saja. Makanya di antara doa yang sangat dianjurkan yaitu doa secara umum untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihilah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak doain diri sendiri, seluruh umatnya Nabi Muhammad. Berilah kasihilah. Allah mansur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara aplikasi daripada apa yang disampaikan oleh Al-Imam As-Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Kita tentu doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa ajdadina wa jaddatina, dosa kami, dosa orang tua kami,
kakek nenek kami, kemudian wa qarabatina wa sahbina. Terus secara umum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Redaksinya terserah. Redaksinya terserah. Cuman memang banyak yang mengamalkan salafus salih. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad. Itu diantara doa yang termasuk mustajab. Kenapa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wa qala Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwatani laisa bainahuma wa bainal hijab, dakwatul madlum wa dakwatul muslim di akhirih bi dzahiril ghaib. Dua doa yang tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini kita sudah sampaikan kemarin. Pertama, doanya orang yang dizolimi. Yang kedua, doanya seorang muslim untuk saudaranya yang sedang gaib. Nah, yang tak tahu, yang tak ada di situ. Itu doa. Itu mustajab. Doa orang yang zalim mustajab, makanya jangan menzalimi orang. Bahaya luar biasa. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza da'al muslimu li akhihi bi dzahiril ghaibi qala malaku amin wa laka bi mithlih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang muslim berdoa untuk saudaranya yang tidak ada, yang sedang gaib, maka malaikat akan mengaminkannya. Amin. Malaikat mengaminkannya. Walaka bimislih, maka bagimu seperti apa yang kau doakan untuk saudaramu. Makanya ketika kita berdoa, Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kasihilah umatnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata malaikat, amin. Walaka bimislih. Engkau juga mendapatkan seperti apa yang kau doakan untuk umatnya Nabi Muhammad. Hakikatnya mendoakan orang lain itu mendoakan diri sendiri hakikatnya. Jangan loki-loki, doakan para aulia. Masya Allah, dia itu ahli mendoakan orang lain. Para aulia ahli mendoakan orang. Kenal tidak sama kita, tetangga tidak, apa tidak, tapi beliau, mereka kalau doa ini kita yang masuk ke dalam doanya. Itu ikhlasnya orang seperti itu. Kadang-kadang kita ini kalau doakan orang tak ikhlas, kurang, apalagi orangnya tak ada. Kalau orang di depan mata, Pak, semoga memberi kesehatan, semoga dimudahkan, oh mantap. Apalagi yang didoakan punya duit banyak, lagi tambah semangat tuh doanya. Tapi itu tak ada, doakan. Itu butuh keikhlasan yang luar biasa. Para aulia gak ngitung kayak gitu, mereka doa. Rasulullah tentu itu Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Para aulia itu warasatul anbiya, ulama warasatul anbiya. Mereka itu doanya setiap hari mendoakan orang lain, mendoakan orang. Kok kamu gak doain? Mendoakan orang lain berarti mendoakan diri sendiri. Malaikat, engkau udah gak dapat seperti apa yang kau doakan. Allah mansur umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tolonglah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Kata malaikat, engkau juga akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, tolonglah aku. Ya betul. Boleh, tapi lebih bagus mendoakan orang lain, ya. Otomatis kita juga termasuk di dalamnya. Kita didoakan oleh malaikat. Makanya para aulia derajatnya tambah tinggi. Wah. Karena mereka itu suka mendoakan orang lain, peduli terhadap orang lain. Padahal tak nggak dibayar, tapi dia kepengen orang lain dapat rahmat, kepengen orang lain selamat, kenal tidak, keponakannya tidak, cucunya bukan, tetangganya bukan. Kadang-kadang pun lain negara. Makanya para ulama itu ada yang namanya al-abtal, al-abdal. Nah, itu macam-macam. Itu memang tugas mereka itu. Kalau seandainya tidak ada mereka, mungkin hujan tidak turun, atau hujan turun terlalu lebat, banjir semua, hancur semua. Itu doa mereka yang membuat kita ini para ahli maksiat selamat. Sementara yang ahli maksiat selamat sombong, duitnya banyak, pangkatnya tinggi. Padahal keselamatannya itu tergantung kepada doanya para wali,
doanya orang-orang yang soleh. Wa qala Maimun bin Mihran rahimahullah ta'ala man istaghfara li walidayhi ba'da kulli maktubatin faqad qama bi syukri lahuma alladhi amarahu Allah bi fi qawlihi anishkur li wa li walidayk. Kata Imam Maimun bin Mihran, barang siapa yang memintakan ampun untuk kedua orang tuanya setiap selesai salat fardu, maka sungguh dia telah menunaikan syukur, terima kasih kepada kedua orang tuanya seperti yang Allah perintahkan kepadanya di dalam firman Allah, anishkurli wali walidaik. Hendaklah bersyukurlah engkau kepadaku, yaitu kepada Allah, wali walidaik, dan kepada kedua orang tuamu. Nah, setiap sholat beristighfar untuk orang tuanya. Rabbighfirli wali walidayya. Kalau sama-sama ya Rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina. Itu orang tua kita semuanya. Wa warada anna man istaghfara lil mu'minin wal mu'minat fi kulli yawmin sab'an wa isrina marrah kana minal ladzina yustajabu du'a'uhum wa bihim yurzaqul ibad wa yumtarun wa hadha wasful awliya. Dan telah disebutkan sesungguhnya barang siapa yang memohonkan ampun untuk orang-orang mukminin dan mukminat setiap hari 27 kali. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Atau Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat. Baiknya dia orang lain yang melakukan dosa, dia yang mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala 27 kali satu hari. Barang siapa yang melakukan hal tersebut 27 kali satu hari kana minal ladzina yustajabu du'ahu, maka dia akan termasuk orang-orang yang doanya mustajab. Wa bihim yurzaqul ibad, dan dengan merekalah hamba-hamba Allah dikasih rezeki. Kita nih yang kaya jadi kaya, yang cukup jadi cukup, semuanya cukup, rezeki, hujan turun, tanaman tumbuh dan sebagainya, gaji naik. Itu disebabkan doanya orang-orang yang ikhlas, doanya para aulia. Wa bihim yurzaqul ibad, dan disebabkan mereka lah hamba-hamba Allah dikasih rezeki. Wa yumtarun, dan dikasih hujan. Wa hadza wasful aulia, dan ini adalah sifatnya para wali-wali Allah. Para wali-wali Allah ini luar biasa, Pak. Di doa untuk orang lain, yang kaya orang lain, dia penampilan tetap biasa, slow, tidak punya apa-apa, hanya segitu. Tapi mereka memang tujuan mereka bukan untuk duit, untuk dunia, enggak. Dia doa, akhirnya hujan turun, tanaman berbuah dan sebagainya, itu dan lain sebagainya, rezeki lancar. Jadi barang siapa yang memohonkan ampun kepada kaum muslimin dan mukminin dan mukminat setiap hari 27 kali, maka dia termasuk orang-orang yang doanya mustajab. Kalau kepengen doanya mustajab, banyak-banyak doa untuk orang lain, banyak-banyak beristighfar untuk kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, rezekinya lancar. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kepada Tuhanmu, kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, maka Allah akan menurunkan hujan yang deras dari langit. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin, dan Allah akan memberikan kalian harta-harta dan anak-anak laki-laki. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin,
dan Allah akan menjadikan bagi kalian kebun-kebun. Wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhar, dan Allah akan menjadikan bagi kalian sungai. Kalau tak ada sungai, macam mana negeri kita? Sungai harus ada, menunjukkan kesuburan. Itu istighfar. Itu di antara rahasianya istighfar. Rezekinya lancar, ya. Rezekinya lancar. Seperti ini disebutkan di dalam Al-Quran tadi. Persis. Nah, dikaruniai anak laki-laki yang banyak. Waj'alkum jannatin wa yaj'alakum anhara. Makmur hidup dengan istighfar. Itu padahal istighfar rabbakum itu untuk diri sendiri padahal. Apalagi digabungkan istighfar untuk kaum mukminin dan mukminat. Nah, lebih dahsyat lagi. Wa'lam annahu qal muslima lil muslimi kathiratun fa idza aradta al-qiyama biha ala wajhiha fa'amilil muslimina bi ghaibatihim wa hudurihim bima tuhibbu ay yu'amiluka bi wajahid nafsaka wa waqtin qalbaka ala an tuhibba lahum minal khair ma tuhibbu li nafsika wa takrahu lahum minasyarri ma takrahu li nafsik. Ketahuilah bahwa sesungguhnya haknya seorang muslim atas muslim yang lain itu banyak. Setiap muslim itu punya kewajiban yang satu dengan yang lain. Yang satu punya hak antara satu dengan yang lain. Banyak sekali. Ketika engkau fa'idhartal qiyamah biha ala wajhiha fa'amilil muslimin fi ghaibatihim. Ketika engkau hendak melakukan kewajiban-kewajiban tadi, memenuhi haknya orang-orang muslim, maka lakukanlah, maka berlakulah, maka fa'amil muslimin fi ghaibatihim wa hudurihim bima, maka berlakulah kamu untuk orang muslimin, sama ada dia ada ataupun dia sedang tidak ada, itu dengan sesuatu yang kamu suka apabila mereka itu melakukan satu hal kepadamu. Maksudnya jangan kau melakukan sesuatu yang apabila orang lain melakukan itu padamu kau tak suka. Nah, jangan begitu. Jadi iman banyak itu. Lakukanlah sesuatu kepada kaum muslimin, saudara-saudaramu, dengan sesuatu yang apabila engkau itu diperlakukan orang mereka kepadamu seperti itu kau suka, kau lakukan untuk mereka. Kebaliknya kalau mereka melakukan sesuatu hal yang apabila melakukan itu untukmu kau tak suka, kau juga jangan lakukan perkara itu kepada mereka. Jadi imbal balik. Dia sukanya mukul orang, padahal dia kalau dipukul orang dia tak suka. Engkau ini macam mana? Engkau mukul orang, kau suka dipukul orang. Ketika kau dipukul orang, kau tidak suka, kau jangan pukul orang. Ketika kau dikata-katain orang, kau tidak suka, kau jangan ngata-ngatain orang. Nah, begitu. Imbal baliknya seperti itu. Ketika engkau orang hutang sama kau tak nak bayar, susah bayar, kau tak suka, engkau jangan gitu juga sama orang. Ini tidak. Dia kalau nak ngutang bukan main tapi susah bayar. Nah, tetapi ketika orang nak ngutang sama dia, dia tak mau, dia tak kasih, dia tak ini. Nah, jangan gitu. Kalau engkau tidak suka diperlakukan dengan sesuatu oleh orang lain, kau jangan melakukan itu untuk orang lain. Wajahid nafsaka wa watin qalbaka ala an tuhibba lahum minal khair ma tuhibbu li nafsik. Maka usahakanlah dan dirimu dan tancapkanlah di dalam hatimu engkau suka bagi mereka kebaikan seperti yang engkau suka kebaikan itu untuk dirimu. Ini susah, ya kan? Kita kadang-kadang sukanya kebaikan itu untuk kita aja, untuk orang tak. Nah, jadi harusnya begitu. Jadi bagi-bagilah bahasa ini. Nah, sudah mereka nak baik, kita pun nak baik juga. Kita nak baik, mereka pun nak baik juga.
Nah, kalau tidak begitu hasud namanya. Baiknya untuk kita, dia yang jelek-jelek untuk orang aja. Ada orang dapat kejelekan dia bahagia, ada orang dapat kebaikan dia sakit. Nah, ini namanya hasad. Nah, bahaya. Orang yang hatinya bagus, orang lain dapat kenikmatan dia ikut senang. Dia dapat kenikmatan, dia doakan, ya Allah Bapak, mudah-mudahan Bapak juga lah dilancarkan rezekinya, bisa beli motor, bisa beli mobil juga, kayak gitu. Mudah-mudahan lah Bapak bisa umroh juga, gitu. Bisa haji juga, karena dia sudah dapat haji, sudah dapat umroh. Apa yang membuat dia itu bahagia, doakan juga untuk orang lain, lakukan untuk orang lain. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah sempurna iman seseorang di antara kalian sampai dia suka kepada saudaranya, suka untuk saudaranya apa yang ia suka untuk dirinya. Nah, ini baru orang imannya bagus, mantap. Jadi orang yang betul-betul imannya bagus, mantap, itu dia suka sesuatu untuk orang lain seperti yang dia suka sesuatu untuk dirinya. Nggak ada hasadnya sama sekali. Dia dapat kenikmatan, ya Allah, engkau belum dapat, Masya Allah, mudah-mudahan kau dapatlah. Disuka. Kalau kau dapat, alhamdulillah, kau dapat dulu, aku belum, doakanlah mudah-mudahan. Senang. Kawannya dapat kenikmatan, senang. Itu dia. Masya Allah. Mancing berempat. Kawan dapat terus sakit hati dia. Kalau mak ini joran aku tak bergoyang sama sekali. Kawan sebentar tarik sana, sebentar tarik sini. Hasut dia. Mudah-mudahan buntal, kata dia. Kau ini hasad betul. Alhamdulillah kau dapat besar. Padahal si lemah, dia tak dapatkan apa-apa. Naik seekor buntal. Astagfirullahaladzim. Itu belajar kayak gitu juga. Itu hati. Itu contoh ringan sajalah, contoh ringan. Itu sangat bisa diapakan. Sama-sama. Gitu. Tapi yang sana dapat, sini tak dapat. Mulai dia meracau lah, ngomong apalah, marah lah, inilah. Tak boleh gitulah. Kawan kau dapat, kau harus ikut bahagia. Kalau bisa gitu baru boleh mancing sama-sama. Kalau tak bisa bikin penyakit, bikin sakit hati saja, tak usah. Kawan dapat, alhamdulillah. Kita dapat, alhamdulillah. Itu hati yang bagus. Itu termasuk aplikasi yang perkara yang remeh, aplikasi dari la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya seperti itu. Maksudnya seperti itu. Jadi biar orang lain yang dapat pun dia tetap senang. Karena kalau dia yang dapat dia senang, orang lain yang dapat dia juga ikut senang. Nah, itu hati yang bagus itu. Nah, usahakan hati kita seperti itu, jangan sebaliknya. Jangan sebaliknya. Sama-sama daftar pekerja. Ya kawan diterima, dia tidak. Nah, kan? Jadi sakit hati. Sama-sama jualan, yang sana lari, sini tidak, sakit hati. Jangan gitulah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu lil muslimi kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha yashuddu ba'duhu ba'dha. Seorang muslim dengan muslim yang lain itu seperti bangunan yang menguatkan antara satu dengan yang lain. Bangunan batu bata itu. Kenapa batu bata perumahan itu bisa kuat, temboknya bisa kuat? Karena dia bata satu, tumpuk dua, tumpuk lagi, tumpuk sini, tumpuk sini. Jadi dia saling menguatkan. Ini tembok ini kita lepas saja batanya satu di tengah-tengah, satu saja dulu. Dia tidak lama, lepas dua, lepas tiga, lepas empat, lama-lama lumpuh. Orang muslim macam gitu, harus kompak lah, kompak. Wakal jasadil wahid idza istaka min udhun tada'alahu sa'irul jasadi bisahari wal huma. Dan dia seperti tubuh, satu tubuh yang apabila salah satu anggotanya itu sakit, maka dia akan mengajak anggota-anggota jasad yang lain tidak bisa tidur dan demam, panas. Jempolnya tercepit pintu.
waduh, merah, demam langsung, malam tak tunggu, sini tak bisa mata, tak bisa tidur, demam. Padahal jempol itu kecepit pintu sampai merah biru, sakit semua. Sini tak sakit, kata tangan, rasakan kau, mampuslah kau. Nah, tak ada gitu, tak ada. Dia mesti sama-sama. Mata pun nangis ya, aduh kasihan kau jempol, kata dia. Dia ikut sedih, dia pun tak bisa tidur juga. Itu muslim aja gitu. Kalau kita tengok saudara kita kena musibah, rasakan kau, tahu mampus kau, seperti itulah. Jadi dia macam kita tidak ada kerjasama antara satu tubuh. Nah, maksudnya itu baru iman yang begini. Kalau hati masih belum begitu, hatinya masih busuk. Kita harus belajar terus macam mana bisa ridho, ikhlas. Orang lain terus yang dapat kebaikan, yang dapat untung, yang dapat ini. Jadi sabar aja. Sabar, tetap senang. Minimal tuh tidak hasut. Yang lebih bagus ikut gembira. Itu di peringkatnya seperti itu. Wa qala Yahya bin Mu'adz rahimahullah ta'ala, idza lam tastati an tanfa'al muslimin fala tadurruhum. Tengoklah, nasihat simpel tapi dari orang soleh, luar biasa. Apa kata beliau Al-Imam Yahya bin Mu'adz, kata beliau, ketika engkau tidak bisa berbuat kemanfaatan untuk orang-orang muslimin, maka kau jangan bikin kemudaratan. Itu. Kalau kau tak bisa bikin kemanfaatan untuk kaum muslimin, kau jangan malah bikin sebaliknya kemudaratan. Minimal nol, netral. Bikin kemanfaatan tidak, kejahatan, kemudaratan jangan. Nah, kalau bisa kemanfaatan bikin, apa saja yang manfaat untuk kaum muslimin bikin. Hidup memang untuk itu, ibadah. Jadi keberadaan kita di dunia ini ada manfaatnya. Jangan hidup cuma kerja, terima gaji, makan, tidur, beranak, kerja, makan, tidur, beranak, mati. Dah. Tak ada. Dia apa istilahnya, bantu sebelah masyarakat, pekerjaan apa yang istilahnya dia itu ada pergerakan, ada amal yang bermanfaat untuk orang lain. Berarti orang macam gitu hidup di pulau sendiri saja. Di hidup cuma mikirin perutnya sendiri aja, tak mau tahu dengan sebelah ini, tak tahu lah. Hidup yang penting aku gaji aku turun, selesai lah. Tak ada mikir macam-macam. Bantu orang. Pikirkan. Ini masyarakat ini kenapa ya? Ini apa? Ini ada apa? Ini ada apa? Ini harus gimana? Ini masjidnya kok gini? Nah itu begitu. Jadi tidak memikirkan hanya diri sendiri saja. Nah, orang tidak seperti itu. Kita ini harus berjamaah. Idza lam tasri anta fa'al muslimin fala tadurruhum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagus-bagus manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Ya. Kemarin kita sampai di bab menzalimi orang lain. Di antara adabnya orang dizalimi orang itu jangan mendoakan buruk kepada orang yang menzalimi. Kalau mendoakan buruk berarti statusnya jadi satu sama draw jadinya draw. Kalau dizalimin orang tahu saja kan, semoga kau cepat mampus, draw. Satu sama. Mestinya kan 1-0 nih. Jadi adabnya orang dizalimi orang
itu jangan mendoakan buruk kepada yang menzalimi. Minimal netral tuh, yang lebih super lagi doakan baik dia, itu peringkat di atasnya lagi. Hati orang nih macam-macam peringkat nih. Ada yang tak bisa, pokoknya dia mesti nak doakan jelek, berarti ini 100-nya di bawah nih. Engkau nak draw saja berarti. Kalau engkau nak menang, engkau berarti tidak mendoakan yang buruk. 1-0. Kalau engkau doakan lagi dia dengan yang baik, 2-0. Itu gambaran, ya, gambaran untuk mempermudahkan pemahaman. Jadi setan. Ya setan kalau orang berseru begini, dia kan ngapikan terus satu-satu. Itu. Nah itu. Itulah tugas kita. Setan itu musuh kita. Fala tattabi'u khutuwati syaitan. Kadang-kadang kita kan ngikut apa kata setan. Balas dia. Orang ajar tuh balas kalian. Ditiup-tiup sama setan. Iya kau awas kau ketemu aku habis. Kalah gitu. Itu namanya mengikuti langkah-langkah setan. Harus ini namanya perjalanan hati. Perjalanan hati ini namanya thariqah. Kalau orang tidak punya usaha untuk memperbaiki hatinya, menuruti terus hawa nafsunya, mengikuti langkah-langkah setan, jadinya hawa nafsu selalu akan kepada yang mesti akan cenderung kepada hal yang tidak bagus. Tapi ketika kita sadar, kita nih harus membuang sifat-sifat jelek yang ada pada diri kita. Jangan sampai mati tapi hatinya masih busuk. Kalau busuknya bangkai bisa ditutup, ditimbun tanam, tapi busuknya hati sampai akhirat, itu tidak bisa hilang. Itu harus kita ingat. Ya memang namanya orang disakiti orang ini, Pak. Kasusnya sama, tetapi ketika manusianya berbeda, itu tanggapannya akan berbeda. Ada orang disakiti, dia balik nyakiti, ini tahap paling rendah. Bahkan ada pakai falsafahnya PKI, ada pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Wah, kalau dia patahkan satu tangan, palanya dua-duanya dipatahkan, lebih kejam. Pompamanya itu PKI itu. Kita kan, masya Allah, memang kadang-kadang tanpa disadari hal-hal yang seperti itu disematkan di otak-otak, ya, kaum muslimin, otak-otak kita. Mulai zaman sekarang nih tak terlalu. Wow, zaman dulu ini peribahasa yang sangat ma'ruf, pembalasan lebih kejam daripada perbuatan. Itu sama sekali tidak cocok dengan ajaran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu. Berapa hari batas daripada orang terjadi sesuatu hal yang dia tidak betul? Katanya kalau sekian hari itu amalnya diterima kan? Di berapa batas waktu kita bisa dengan kawan? Itu kemarin kita juga sudah bahas. Apabila itu berhubungan dengan sesuatu hal yang sifatnya syariat, ya, sifatnya syariat, maka tidak ada batasan membiarkan dia. Umpamanya dia tukang mabuk, kau nih dibilang jangan mabuk terus. Sudah, aku tak nak tegur kau. Selagi dia mabuk jangan ditegur, tidak ada batasan. Karena ini hubungan dengan syariat. Ini yang dimaksud batasan 3 hari ini. Kalau hanya sekedar bukan urusan syariat seperti itu, bukan urusan syariat seperti itu. Tapi kalau urusan sudah macam itu, gak usah ditegur, tidak ada masalah. Justru kalau biar dia sadar, gitu, dia ahli maksiat, ahli judi, udah tahu saya disapa, gak apa-apa. Jangankan 3 hari, 3 tahun, 30 tahun tidak dosa. Iya betul. Makanya kalau selagi itu dia kesalahannya bukan kesalahan syariat, ya, itu haknya Allah, maka banyak haknya kita aja lah. Punya kemarin sakit hati lah, kau ni jelek betul lah, sakit hati.
Beliau kan, tapi ini hak saya, kita turunkan, kita lepaskan, ngata-ngata kita. Rasulullah gitu, kalau haknya sendiri tak ada masalah, tapi kalau haknya Allah jangan macam-macam. Nah, itu begitu. Beda, ya. Permusuhan itu bisa jadi jauhnya kita dengan orang, hajran namanya, mendiamkan kita dengan orang itu ada dua sebab. Sebab syariat, sebab nafsu gitu. Yang sebab syariat ini, selagi syariat ini mesti dilanggar oleh dia, maka tidak ada batasan kita mendiamkan mereka. Tapi kalau batasannya hanya nafsu gitu nih, saya geram gitu, digeram untuk nafsu gitu aja, bukan karena apa. Nah, itu kita jangan lebih 3 hari. Tapi kalau untuk syariat, untuk mendidik dia, bukan apa. Ini dia tukang jadi diakrapin, terus ngopi bareng gini, bareng diamin. Oh, tak, jangan itu. Biarkan, tak punya kawan ya biarkan. Tak ada masalah itu. Kita lanjutkan sedikit lagi. Pas nih penghujung pasal. Besok kita akan masuk di bab taubah. Kalau dah bab taubah ini berarti dah nak khatam. Tapi kayaknya ini sampai Ramadan ini belum khatam nih. Tak apa, bahaya. Tak apa, tapi dah nak khatam. Sebelah kambing kita besok ni khatam ni, insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam tastati an tasurruhum fala tasuhum. Apabila engkau tidak bisa menggembirakan mereka, kau jangan menyusahkan mereka. Kau ngibur tak bisa, jangan kau malah nyusahkan sama kaum muslimin. Kalau bisa kau memberi manfaat. Kalau kau tak bisa memberi manfaat, minimal diam. Jangan kau justru memberi mudarat. Kalau bisa engkau ini menggembirakan mereka. Kalau kau tak bisa menggembirakan mereka, kau jangan bikin mereka susah. Ini kerjanya nyusahkan hati orang aja. Astagfirullahaladzim. Kalau mulut terbuka, ada yang sakit hati. Mulutnya terbuka, ada yang sakit. Kau nih, kau kalau tak bisa bahagiakan orang, kau jangan kau nyakiti hati orang. Jelek betul, minimal diam. Makanya katakan as-sukutu salama, diam itu selamat. Nah, selamat apa? Kalau udah diam tentu dia tak nyakiti hati orang. Nah, minimal kalau dia nak ngomong tak bagus. Wa idza lam tasati an tufarrihum fala tahummuhum. Apabila engkau tidak bisa membuat mereka itu bahagia, maka jangan membuat mereka itu susah. Hidup di dunia ini bikin susah orang, bikin ulah ini orang itu susah, bikin ulah ini yang sama susah, bikin ulah. Astagfirullahaladzim. Zaman sekarang ini kadang-kadang anak-anak ini juga, anak-anak ini kadang-kadang dia bukannya menggambarkan orang untuk menyusahkan. Kau ini kalau kau ini tak bisa menggambarkan orang tua, kau minimal tak jangan nyusahkan. Gitu. Kalau kau memang tak bikin mamamu gembira, bapakmu gembira, bahagia, kau jangan bikin mereka susah. Nah, 0 saja sudah, netral saja itu sudah bagus bagimu. Wa idza lam tasati an tamdahum fala tadhumhum. Kalau engkau tak bisa memuji mereka, kau jangan hina mereka. Mulut kasih kalau dah ngomong mesti mencela orang. Mulut kalau ngomong mesti mencela orang. Kau ni kalau tak bisa muji, kau jangan cela orang. Kalau misalnya orang puji, ada kebaikannya apa dia puji, masya Allah dia luar biasa, dermawan, orangnya soleh. Kadang-kadang sebagian mulut ini tak bisa memuji orang karena sifat hasadnya di dalam hati. Dia tidak bisa memuji orang. Dia tak mau orang lain itu tampil lebih tinggi daripada dia. Hasad, nggak bisa mulutnya memuji orang, tapi yang keluar mesti merendahkan orang, biar orang lain yang merendahkan kawannya itu rendah lebih tinggi dia lagi. Nah, kalau kau tak bisa memuji orang, kau jangan menghina, diam. Nak muji kok berat betul, aku pun bisa. Aku lebih hebat aku lagi, nak muji dia taklah. Kalau kau tak bisa muji dia, kau jangan mencela dia, jangan rugi. Wa qala Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu, kun mal haqiqan ka'alla khalqa wa kun mal khalqi ka'alla nafsa.
Al-Imam As-Sayyidi Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, jadilah engkau bersama Allah Subhanahu wa taala ka'alla khalqa, seolah-olah tidak ada makhluk. Jadi jadilah engkau bersama Allah seolah-olah tidak ada makhluk. Maksudnya gimana? Khusyuk, selalu khusyuk nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada, seolah-olah dunia ini, alam ini isinya cuma saya, Allah. Gitu. Kun ma Allah. Jadi jadilah engkau bersama Allah seolah-olah tidak ada makhluk lain selain engkau, Allah saja. Jadi tak terganggu dengan adanya yang lainnya, tak terganggu. Pokoknya saya Allah, saya Allah. Ikhlas luar biasa tuh orang seperti itu. Mau melakukan apa, sholat, nggak ngurus orang. Orang nengok tak nengok, terserah. Nak sedekah, saya Allah. Kayaknya nggak ada makhluk nih, nggak ada. Aku sedekah. Nggak ada riya. Karena dianggap merasa makhluk ini tak ada. Yang ada saya Allah. Ikhlas. Tentu ikhlas. Tapi kita kenapa kita tidak ikhlas? Kadang-kadang ada riaknya. Karena ada saya, Allah, kawan-kawan. Nah, itu kan. Ini sebabnya. Saya, Allah, masyarakat. Ini yang kadang-kadang menyebabkan kita ini kalau beramal ada ujubnya, ada riaknya. Coba, ini dianggap tidak ada saja. Ingat tidak ada. Ya sudah. Ketika beramal infak atau apa, ya bebas, nggak ngurus orang maksudnya ini. Karena yang ada cuma saya sama Allah. Jadi selalu bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa bahwa tidak ada orang lain. Dengan begitu, itu hati bisa selamat dan selalu khusyuk. Sekarang kita mikir, sekarang ini kadang-kadang kita ini banyak terganggu hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala karena kita ini terlalu menghitung, terlalu memikirkan yang dengan makhluk ini. Orang susah akhirnya sholat malas, orang sakit hati akhirnya nak pergi ngaji malas, tak jadi, ya kan? Nak pergi ngaji, dia ada dengan kawannya, keles ya, akhirnya tak berangkat. Berarti coba saya Allah, nggak ngurus. Tapi ketika dia terlalu berinteraksi, menganggap keberadaan makhluk ini, maka itu akan menghambat hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir, wa qala ba'dus salaf, an-nasu mubtala wa mu'afa, farhamu ahlal bala washkurullah alal afiyah walhamdulillahi rabbil alamin. Ulama salaf, sebagian ulama salaf mengatakan manusia itu diberi ujian, ya, diberi ujian dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan, disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kasihilah orang-orang yang terkena bala dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala atas keselamatan. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.